Baik, pada kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu dari kelompok 2 pada mata kuliah komputasi nuklir dengan kode tugas 4B dengan anggota kelompok yang pertama adalah Muhammad Yusuf Bobi, kedua adalah saya sendiri, Anugrah Simi Abdillah, ketiga adalah Seva Gani Ezar, keempat adalah Muhammad Adriano Hasnam. Pada mula-mulanya kita mengimport NumPy untuk komputasi numerik, lalu matplotlib.pyplot untuk visualisasi data pada grafik, lalu time untuk pengukuran waktu atau jeda eksekusi dalam kode. Lalu fungsi dari def get AO itu adalah untuk menghitung jumlah atom uranium U238 dan volume uranium dioksida UO2. Untuk volume uranium 238, untuk jumlah atom uranium 238 itu kami beri simbol N-U238. Lalu untuk volume uranium dioksidanya sendiri kami beri sintaks V-UO2. Lalu eh, fungsi to lambda x to s, fungsi ini mengonversi waktu paruh isotop menjadi konstanta peluruhan lambda yang digunakan untuk menghitung seberapa cepat suatu isotop meluruh. Lalu terdapat fungsi set max time to S. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menentukan waktu simulasi maksimum dalam satuan yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin menjalankan simulasi selama 1 tahun, seperti yang ada di soal, fungsi ini akan mengatur rentang waktu tersebut dalam detik, menit, hari, atau minggu tergantung pada kebutuhan kita. Lalu, untuk fungsi 2 cm² itu untuk mengubah tampang lintang sigma sigma gamma atau yang pada sintaks kami tulis sebagai sigma dot dash c dan sigma dash f itu pada awalnya memiliki satuan bar ke centimeter square. Lalu fungsi get dash flux x TO, fungsi ini berguna untuk menghitung fluks neutron dalam berbagai satuan waktu. Lalu fungsi get eh, time step itu fungsi sesuai namanya. Fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung langkah waktu atau time step yang dibutuhkan dalam simulasi. Lalu berikut dapat dilihat eh, list list yang sudah kita tuliskan, yaitu untuk membantu eh, agar apa ya untuk membantu agar dapat dimasukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkan konversi-konversi yang tepat. Untuk listnya sendiri sigma sigma C atau di soal pada tabel yaitu sigma gamma, sigma F ya untuk sigma F, dan MR untuk massa atom relatif dari unsur-unsur radionuklida yang ada di tabel. Lanjut. Eh, Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode yang sebelumnya sudah dibahas. Di sini saya akan berfokus ke bagian mendefinisikan persamaan diferensial dari skema peluruhan untuk sampai terbentuk CM244. Pada awalnya, kita menggunakan inisialisasi kelas chain decay yang mana bisa dilihat pada kode tersebut pada pengkodean kelas chain decay. Baris ini mendefinisikan kelas
chain decay yang merupakan model untuk mempelajari peluruhan dari persamaan diferensial. Dengan menggunakan inisial metode dilakukan dengan tiga parameter, yaitu flux, itu merepresentasikan jumlah neutron yang mengenai nuklida. Dan untuk waktu, itu mengacu pada skala waktu yang digunakan dalam perhitungan. Dan volume, ya merepresentasikan volume di mana reaksi peluruhan dan penangkapan neutron itu terjadi. Parameter ini disimpan sebagai variabel instance, self dot waktu, self dot flux, dan self dot volume yang akan digunakan dalam perhitungan berikutnya. Kemudian pada baris selanjutnya kita mendefinisikan fungsi fsys. Metode ini mendefinisikan sistem persamaan diferensial yang menggambarkan laju perubahan konsentrasi dari setiap nuklida. Parameter T adalah waktu, Z adalah array yang berisi konsentrasi nuklida saat ini. Untuk lambda sama dengan tau ansur lambda itu menghitung konstanta peluruhan lambda untuk setiap nuklida berdasarkan waktu paruhnya dan skala waktu yang digunakan. Dan untuk baris selanjutnya itu DZ, inisiasi array DZ dengan panjang sama seperti jumlah nuklida dalam sistem digunakan untuk menyimpan laju perubahan konsentrasi setiap nuklida. Kemudian di situ saya apa ya? Saya tulis kode program yaitu skema peluruhan dari nuklida awal yaitu dari uranium hingga mendapatkan CM yaitu di dalam DZ16. Pada awalnya, pada persamaan diferensial untuk nuklida pertama uranium U238, eh, pada ini saya menggunakan apa ya? Dalam DZ0 penjelasannya. Untuk 0 0,01 dikali lambda 7 kali Z7 itu digunakan untuk menghitung kontribusi dari peluruhan nuklida induk. Nah, kemudian untuk minus lambda 0 dikali Z0 itu merepresentasikan dari laju peluruhan nuklida U238 itu sendiri. Dan untuk yang terakhir seperti min sigma C0 kali Ceph flux kali Z0 per Ceph volume itu digunakan untuk penyerapan neutron oleh nuklida U238 yang berpengaruh pada pengurangan konsentrasinya. Nah, untuk DZ1 dan untuk DZ1 itu untuk persamaan nuklida U239, untuk DZ2 untuk persamaan NP239 dan untuk DZ3 digunakan untuk NP240. Kemudian untuk selanjutnya persamaan seperti biasa, eh, intinya dengan apa ya? Dari ada beberapa faktor pengaruhnya seperti dari peluruhan atom sebelumnya, kemudian kontribusi oleh penyerapan neutron oleh oleh nuklida itu sendiri, kemudian penurunan jumlah akibat penangkapan neutron dan proses fisi. Sehingga di kita akan mendapatkan beberapa persamaan dari DZ0 hingga DZ16 yang merupakan persamaan diferensial atas apa ya, skema peluruhan yang diberikan pada tugas tersebut yang mana itu terdapat 17 nuklida hingga didapatkan DZ16 yaitu persamaan diferensial untuk CM244. Yang mana CM244 ini pada lambda 13 dikali Z13 itu adalah terbentuk dari peluruhan AM243 yang mana itu peluruhan sebelumnya, induknya maksudnya. Lalu 0,13 kali sigma C 15 kali Z15 per self volume kali self flux itu adalah kontribusi penyerapan neutron. Kemudian untuk selanjutnya itu sebagai akibat penangkapan neutron dan yang terakhir itu digunakan untuk mengalami proses fisi. Sehingga fungsi tersebut akan dikembalikan pada fungsi DZ, return DZ. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya, di sini kami menggunakan metode Runge-Kutta-Orde 4, di mana untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial yang menggambarkan evolusi isotop dalam sistem peluruhan. Metode Runge-Kutta 4 menggunakan 4 tahap perhitungan dalam setiap langkahnya untuk dapat memastikan hasil yang dihasilkan dari perhitungan dalam simulasi itu dapat dihasilkan secara akurat
dengan cara mengombinasikan beberapa pendekatan terhadap semua turunan yang dilakukan. Dalam kode ini, kami menghitung perubahan populasi isotop dari waktu ke waktu dan hasilnya akan dikonversi ke dalam dua bentuk utama, yaitu yaitu massa isotop dan aktivitas. Kami juga membuat pengkodingan untuk dapat menghasilkan visualisasi hasil simulasi dengan grafik yang memperlihatkan perubahan massa atau aktivitas isotop CM244 seiring waktu pada nilai flux neutron tertentu. Pada pengkodeannya sendiri itu digunakan langkah-langkah Runge-Kutta 4 di mana terdapat penulisan rumus untuk dari perhitungan K1, K2, K3 hingga K4 dengan didapatkan nilai solusinya yaitu adalah Y dalam kurung I tambah 1. Kemudian dilakukan inisialisasi kelas Metnum, di mana kelas ini digunakan untuk beberapa parameter seperti fungsi F dengan batas awal dan akhir A dan B, serta nilai awal Y0, serta nilai flux, volume, dan waktu. Pada fungsi RK4-SIS, ini digunakan metode untuk menghitung solusi numerik untuk setiap persamaan diferensial seperti sebelumnya. Dengan melakukan setiap iterasi, metode RK4 menghitung nilai K1, K2, K3, dan K4 yang kemudian memperbarui nilai solusi di titik-titik berikutnya. Hasil ini kemudian akan dikembalikan dalam bentuk array dan dilakukan konversi ke massa dan aktivitas, di mana dalam dikonversi ke massa, mengonversi hasil dari jumlah nuklida ke massa dan juga mengonversi hasil ke aktivitas disintegrasi per detik. Mungkin bisa next. Baik, selanjutnya ada plot perbandingan dengan parameter yang diambil yaitu self dengan mode sama dengan massa, di mana fungsi ini itu digunakan untuk memplot perbandingan hasil simulasi dalam bentuk grafik antara massa ataupun aktivitas yang bergantung dengan parameter mode dari isotop CM244 untuk berbagai flux neutron yang disimpan dalam fungsi metnum.dig underscore perbandingan dan metnum.dig underscore waktu. Pada kode tersebut terdapat variable color di mana variabel tersebut di assignment dengan cm.rainbow and fill in space itu menandakan warna dari grafik yang dihasilkan atau dari palet warna itu diambil dari warna rainbow atau acak disebar secara merata berdasarkan jumlah perbandingan yang disimpan dalam dictionary. Dan nama dari flux yang disimulasikan ini diambil dari fungsi metnum.dig underscore perbandingan yang kemudian disimpan dalam list names. Lalu selanjutnya akan dilakukan looping melalui setiap nama flux dan warna yang sesuai dengan kode C tersebut. Nah, data dari massa ataupun aktivitas untuk setiap nama flux akan diambil dari fungsi metnum.dig underscore perbandingan dan metnum.dig underscore waktu. Nah, di situ ada perjabangan di mana jika mode itu sama dengan aktivitas, maka data massa itu nanti akan diubah ke aktivitas menggunakan fungsi to underscore activity, di mana nanti fungsi to underscore activity ini akan dipanggil. Lalu apabila mode itu sama dengan massa, maka data massa akan dihitung menggunakan fungsi to underscore mass. Lalu selanjutnya data akan diplot menggunakan skala logaritmik di sumbu Y, maka dari itu ada kode plt.semilogy di situ, di mana grafik tersebut akan menampilkan perubahan massa atau aktivitas isotop CM244 seiring waktu. Dan di situ juga terdapat fungsi clear underscore dig self itu fungsi ini akan membersihkan dictionary metnum.dig underscore perbandingan dan metnum.dig underscore waktu dengan cara memanggil clear, di mana nanti clear ini akan mengosongkan data hasil simulasi sebelumnya. Karena sudah dikosongkan, maka memungkinkan untuk menjalankan simulasi baru tanpa mencampur hasil yang lama.
Lalu flux ini akan diinisialisasi atau didefinisikan sebagai array dari beberapa nilai flux neutron seperti yang tercantum dalam soal, yaitu ada 10 pangkat 13, 10 pangkat 14, 10 pangkat 15, dan juga 10 pangkat 16. Di mana fungsi get underscore flux itu nanti akan digunakan untuk menyesuaikan flux sesuai dengan selang waktu yang diinginkan. Dan time underscore gap ini di sini akan bernilai bulan atau month. Parameter yang digunakan dalam simulasi ini itu ada enrichment yang diketahui di soal yaitu sebesar 0,035. Lalu sec sama dengan 60 atau jumlah detik dalam 1 menit untuk konversi waktu. Lalu A dan B merupakan batas awal dan akhir dari simulasi waktu. Dan H merupakan ukuran time step atau langkah waktu yang diperoleh dari get underscore time step. Lalu A0 volume underscore UO2 itu merupakan initial activity AO dan volume UO2 yang dihitung berdasarkan pengayaan menggunakan fungsi get underscore AO enrichment. Lalu selanjutnya akan dilakukan loop untuk setiap flux neutron. Untuk simulasi peluruhan rantai dijalankan menggunakan objek chain underscore decay yang menghasilkan objek flux dengan sistem peluruhan FSys. Lalu metode numerik ini akan memungkinkan metode Runge-Kutta Orde 4 ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial dengan objek metnum dengan parameter yang dipanggil yaitu FSys, A, B, Y0, H, var underscore flux, volume underscore UO2, dan time underscore gap, serta sec. Jadi nanti fungsi dari metode Runge-Kutta ini akan dipanggil di sini. Lalu selanjutnya akan memplot hasil simulasi, itu nanti ada rk4.plot underscore hasil CM. Di sini kita akan mengambil hasil dari CM-nya saja, akan tetapi dalam prosesnya kita akan menghitung dari awal, dari semua nuklida, akan tetapi kita hanya menampilkan yang CM saja, baik itu massa maupun yang aktivitas. Serta untuk rk.plot perbandingan ini nanti kita akan menampilkan data hasil perbandingan dari keseluruhan dari variasi flux yaitu yang 10 pangkat 13, 14, 15, dan juga 16. Itu akan kita gabungkan menjadi satu dan akan kita bandingkan untuk massa dan juga aktivitasnya. Lalu terdapat kode rk4.clear underscore dix itu akan dipanggil untuk menghapus semua hasil simulasi dari dictionary sehingga siap untuk dilakukan simulasi baru. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Berikut adalah hasil untuk flux di 10 pangkat 13 dengan data massanya, massa terhadap waktu. Lalu selanjutnya ada aktivitas dari CM244, ini adalah data aktivitas terhadap waktunya untuk flux yang sama, yaitu 10 pangkat 13. Boleh dilanjut? Nah, lalu berikut adalah data massa terhadap waktu, yaitu 1 tahun. Untuk flux yang kedua, yaitu flux 10 pangkat 14. Dan berikut juga aktivitas terhadap waktu selama 1 tahun untuk flux yang kedua yaitu 10 pangkat 14. Lalu dilanjutkan dengan grafik berikutnya. Ini merupakan massa terhadap waktu selama 1 tahun untuk flux yang ketiga yaitu 10 pangkat 15. Lalu ada aktivitas terhadap waktu selama 1 tahun untuk flux yang ketiga juga yaitu 10 pangkat 15. Dan untuk flux yang terakhir yaitu 10 pangkat 16, di sini tertera yaitu massa terhadap waktu selama 1 tahun. Dan untuk aktivitasnya, untuk flux yang keempat sebagai berikut. Dan seperti yang kita lihat,
eh, untuk data-datanya itu mengalami peningkatan, eh, baik itu dari segi massa maupun dari segi aktivitas. Dan untuk perbandingan dari keempat flux neutron itu, eh, kalau untuk yang massa itu seperti yang tertera pada tabel yang paling atas, yaitu massa terhadap waktu dalam 12 bulan. Di situ terlihat bahwasannya massa dari flux yang keempat itu lebih lebih meningkat drastis di awal-awal bulan, lalu akan konstan di bulan kedua hingga bulan ke-12. Dan untuk kenaikannya sendiri, untuk yang flux ketiga, kedua, dan ke-1 itu akan berada di bawah dari kurva yang flux keempat. Ini menandakan bahwasannya semakin besar nilai fluxnya, itu maka akan semakin cepat uh, time step untuk naik di awalnya gitu. Begitu juga dengan yang aktivitas, itu juga akan sama. Semakin besar nilai fluxnya, maka aktivitasnya akan semakin meningkat di awal dan akan cenderung konstan di bulan kedua hingga bulan ke-12. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak.